warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Rajil Septiana dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam 2G. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab cinta tanah air menurut persepsi Islam. Pertama-tama mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlilhu fala hadiyalahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami panjatkan segala puji kepadanya dan kami memohon pertolongan kepadanya, seraya memohon ampun dan perlindungannya dari segala keburukan jiwa dan kejelekan amaliahku. Barang siapa telah Allah berikan petunjuk jalan baginya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan jalannya, maka tidak ada jalan yang bisa memberikan petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad merupakan hamba Allah dan juga utusan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, kita tinggal di negara Indonesia. Menurut saya, Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya. Hasil alamnya dari segi buah, sayur, dan lain-lain. Kemudian banyaknya hutan-hutan, pegunungan, objek wisata, kemudian sungai dan danau, serta masih banyak lagi. Cinta tanah air merupakan perasaan yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk negara dan bangsanya. Seperti contoh, misalnya saya memiliki rasa cinta tanah air terhadap Indonesia. Sikap cinta tanah air yang dimiliki oleh individu dapat dicerminkan dengan perilaku yang membela dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bersama, demi kepentingan bangsa, mencintai adat dan budaya serta lingkungan. Dalam bukunya yang berjudul Merajut Kembali Indonesia Kilat yang ditulis pada tahun 2007, ditulis oleh sang pencipta yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-10. Menurut Sultan Hamengkubuwono ke-10, cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, penghargaan terhadap bangsa, seperti dalam lingkungan sosial, budaya, ekonomi, serta politik. Cinta tanah air juga sebagai perilaku untuk mencintai wilayah nasional sebagai bangsa, sehingga harus selalu siap kita membela tanah air dari segala bentuk investasi maupun tantangan dari siapapun dan dari manapun. Kita masuk kepada pokok pembahasan yang akan saya bahas. Lantas, bagaimana cinta tanah air dalam persepsi Islam? Baiklah teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah kitab Al-Tahiliyah, Sayyid Muhammad mendefinisikan cinta tanah air atau al-watan itu sebagai tanah di mana kita dilahirkan dan kita tumbuh berkembang di sana, memanfaatkan tumbuhan dan juga binatang ternaknya, serta mengecap air dan juga menghirup udaranya, kemudian tinggal di atas tanah dan di bawah kolong langit-langitnya, serta menikmati berbagai hasil bumi dan lautnya sepanjang masa. Masya Allah, banyak sekali yang Allah berikan agar kita senantiasa bisa bersyukur kepadanya dan juga bisa bertahan hidup di bumi. Kemudian sebagai umat muslim, kita memiliki suri tauladan
yang sangat patut kita contoh, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta tanah air terhadap Rasulullah contohkan pada dirinya ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau meninggalkan pandangannya dan menyatakan perasaannya. Kau adalah negeriku yang terbaik, yang sangat aku cintai. Kalau tidak karena kaumku mengusirku darimu, aku tidak akan tinggal di tempat lain selainmu. Nah, kata-kata inilah yang menunjukkan ketulusan cinta Rasulullah terhadap tanah air Makkah, tempat di mana beliau dilahirkan dan juga tempat di mana beliau dibesarkan. Di umat muslim, kita memiliki suri tauladan, yaitu Rasulullah SAW, yang menunjukkan rasa cinta tanah airnya yang sangat dalam. Rasulullah contohkan pada dirinya ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau meninggalkan pandangannya dan menyatakan perasaannya. Kau adalah negeri yang terbaik, yang sangat aku cintai. Kalau bukan karena kaumku mengusirku darimu, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat lain selainmu. Nah, kata-kata inilah yang menunjukkan bahwa ketulusan cinta Rasulullah terhadap tanah airnya, tempat beliau di mana beliau dibesarkan dan di mana beliau dilahirkan. Dalam Islam, cinta tanah air merupakan kesadaran dan tanggung jawab pemenuhan kewajiban atas negara. Rasulullah dalam Piagam Madinah memutuskan bahwa semua warga negara adalah satu tangan atas yang lainnya, bahu-membahu melawan ancaman dan permusuhan atas musuh mereka, dan juga bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan kepentingan mereka, menjaga hak dan juga kehormatan mereka. Baiklah teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali dalil-dalil yang membahas mengenai cinta tanah air dalam pandangan Islam yang dibahas dalam Al-Quran maupun hadis. Salah satunya yaitu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir. Dalam Al-Quran ini dibahas dalam surat Al-Hajj ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Innaladzi farada alaikal Qur'anu laradu illa ma'adib. Yang berarti sesungguhnya yaitu Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Di mana tempat kembali yang dibahas dalam ayat ini, yaitu di mana tempat kita kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tafsiran ayat ini juga terdapat isyarat dan petunjuk bahwa cinta tanah air ini merupakan bagian dari iman. Rasulullah SAW dalam perjanjian Hijriyah menuju Madinah, dalam perjalanan Hijriyah menuju ke Madinah, banyak sekali menyebutkan kata tanah air yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan permohonannya untuk kembali ke Makkah. Kemudian sahabat Umar berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek atau gersang ini, maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri yang indah ini. Kemudian salah satu dalil yang berasal dari hadis, kan tadi udah Al-Quran dan kemudian kita akan menuju ke salah satu dalil hadis, tepatnya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, bahwa Nabi ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya.
Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaannya kepada Madinah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Jadi Rasulullah ini saat bepergian, kemudian melihat dinding-dinding Madinah, beliau itu mempercepat gerak laju untanya agar cepat-cepat sampai ke Madinah. Hal ini sangat menunjukkan bahwa Rasulullah sangat cinta kepada Madinah ya. Kemudian ditegaskan kembali dalam kitab Fathul Bari Syahih Bukhari, menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil petunjuk pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Kemudian petunjuk kedua, dalil diisyaratkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Hal ini sependapat dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Umdatul Qari Syahih Bukhari menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dalalah ala fadil Madinah wa ala masyur'iyati kubbu wa gani wal hiyanati illahi, yang berarti di dalam hadis terdapat dalil petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya, rindu kepada tanah air. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, banyak sekali ya dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis yang menjelaskan sikap kecintaan Rasulullah terhadap tanah air yang begitu sangat mendalam. Masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis, tapi saya tadi hanya menyebutkan 2 saja, masing-masing dari Al-Quran dan hadis. Lantas bagaimana peran kita sebagai pelajar dengan cara menunjukkan cinta tanah airnya? Baiklah. Lantas bagaimana peran kita sebagai pelajar dalam menunjukkan cinta tanah airnya? Cinta tanah air kita bisa tunjukkan dengan hal-hal kecil, seperti mencintai dan melestarikan adat dan budaya kita, mencintai dan membeli produk-produk dalam negeri dibandingkan dari luar negeri, dan kemudian masih ada banyak lagi hal yang bisa kita lakukan sebagai kaum muda dalam menunjukkan rasa cinta tanah air. Mungkin itu saja sedikit pengetahuan yang bisa saya berikan dan saya sampaikan kepada teman-teman mengenai makna cinta tanah air dalam persepsi Islam, dalil-dalil yang membahas tentang cinta tanah air, sikap cinta tanah air yang ditunjukkan oleh Rasulullah, dan juga peran kita sebagai kaum muda dalam mencintai tanah air. Baiklah, mari kita tutup penjelasan sore hari ini dengan doa akhirul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau, dan aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh iya, saya juga minta maaf apabila terdapat salah kata, salah pengucapan, dan salah pemilihan materi, atau mungkin salah dalam merangkum materi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.